Bab 946 Kesendirian. Pria itu berhenti, melihat semua orang berpenampilan bodoh, dan membungkuk lagi. Kepala klan Gu Yifan bijaksana dan berani, pahlawan sejati. Saat kami menemukannya, dia masih melindungi putranya meski terluka parah. Karakternya bukanlah masalahnya di sini, tapi menjadi pembuat keajaiban adalah masalahnya. Wajah Sangguan Fei Xiong berkedut dan menghela nafas. Seorang Raja Pedang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dua dari mereka ada di sekitar. Mereka tidak terkalahkan. Lalu ada Baili Jingwei, yang paling bijaksana di kerajaan Bintang Pedang. Kecerdasannya saja bisa menjadikannya Raja Pedang jika itu adalah kekuatan. Namun tak satu pun dari mereka, meskipun mencakup semua aspek, dapat menghentikan Radiant Stage untuk mempermainkan mereka dan keluar hidup-hidup. Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Sebenarnya berhubungan dengan mereka. Sejak kapan lawan yang sangat kita takuti bisa dikendalikan dengan mudah? Yang lebih parah lagi, tidak adakah ahli dari klan terbaik kita di wilayah timur yang bisa menandingi satu anak Radiant Stage? Hahaha, sungguh lelucon yang konyol. Ironi yang kejam bahkan lebih jelas terlihat dari bagaimana kami kehilangan begitu banyak orang dengan rencana kami sementara anak itu dengan mudah mendapatkan pedang tanpa kehilangan apapun. Hahaha. Sangguan Fei Xiong menggelengkan kepalanya dengan keras. Karena kalah. Pedang suci berharga yang sangat mereka idam-idamkan selama ini kini telah berada di tangan mereka. Namun pedang itu terasa datar, tumpul, dan tidak memberi mereka rasa pencapaian apapun. Itu karena keadaan pengambilannya. Pedang melonjak tidak diperoleh kembali melalui darah dan keringat mereka, tetapi seorang anak kecil yang melakukannya dan menjualnya kepada mereka. Mereka tidak sekalipun menang melawan Sangguan Fei Yun. Anak itulah yang selama ini melakukan segalanya. Berkelahi, bermain-main, dan bertahan hidup. Sangguan Fei Yun adalah pengkhianat terbesar klan Sangguan. Namun kemenangan itu berkat kecerdikan seorang anak kecil. Tak satu pun dari mereka yang lebih baik daripada anak Radiant yang kurus. Sosok terpencil kepala klan yang memegang pedang ilahi, membunuh kegembiraan semua orang. Mereka tidak merasakan apapun darinya. Tidak ketika orang lain mencetak kemenangan dan menyerahkannya begitu saja. Ini adalah perbedaan halus antara meraih dan menerima kemenangan yang menjadikan semua upaya tidak sia-sia. Dengan mengambilnya sendiri, Anda membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara meminta seseorang menyerahkannya begitu saja adalah sebuah penghinaan. Itu membuktikan orang lain lebih baik dari Anda. Disingkirkan oleh musuh dan fokus pada musuh yang lebih baik. Kemenangan seperti itu terasa hampa bagi mereka. Tidak ada nilainya. Mereka percaya kelompok Sangguan Fei Yun, ketika bertarung, tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Selalu memikirkan Gu Yifan, klan Shanghai. Itu bukan apa-apa. Gu Yifan, seorang anak Radiant Stage, muncul entah dari mana dan merampas kehormatan klan Sangguan. Tentu saja dia mendapatkan Soaring Sword untuk mereka. Tapi mereka tidak terlihat begitu bersyukur. Ketiga yang mulia mengetahui perasaan mereka dan terkekeh. Fei Xiong, pedang melonjak telah kembali ke tempatnya semula. Kita sekarang harus fokus meninggalkan area pusat. Nama, reputasi, kemuliaan, semuanya datang dan pergi berkali-kali dalam hidup. Sebagai kepala klan, aku tahu semua ini tidak penting sebelum kebenaran klan. Kami beruntung menderita beberapa kekalahan kali ini, diakhiri dengan kemenangan kami. Saya sangat senang melihat ini. Tapi Sangguan Fei Xiong menegang dan menghela nafas. Setelah memikirkan semua yang terjadi, mau tak mau aku bertanya-tanya apakah aku cocok menjadi kepala klan. Fei Yun benar. Aku berada di bawahnya dalam hal kekuatan dan potensi. Saya keras kepala dan tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Tidak bisa proaktif seperti Gu Yifan dan Baili Jingwei. Rencana mereka yang berbelit-belit dan rumit membuka mata saya tentang seberapa dalam rencana mereka. Seberapa detailnya. Saya pikir lain kali kita bentrok dengan Baili Jingwei, saya akan menyebabkan kematian semua orang.
Saya, Sangguan Feixiong, polos, tanpa kualitas luar biasa. Apakah mempertahankan kursi saya ini akan membantu atau malah membawa bencana? Hahaha. Klan itu mungkin tidak akan berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Saya telah melihat hasil karya Guifan. Kekejamannya, tidak ada yang rendah di bawahnya. Bahkan meledakkan seseorang. Tetapi hasilnya juga tidak dapat disangkal. Menjadikannya sebagai menantu mungkin bukan ide yang buruk. Membiarkan dia mengambil alih dariku akan mengangkat klan ke tingkat yang lebih tinggi. Setidaknya dia jauh lebih mampu dariku. Yang Mulia menatap matanya. Feixiong, kami semua tahu ada batasan dalam apa yang dapat Anda lakukan. Tetapi tahukah Anda mengapa kami memilih Anda? Pilihannya ada di antara aku dan Fei Yun. Tapi dia terlalu sombong dan terus-menerus melakukan kesalahan. Sangguan Feixiong mengerutkan kening. Yang Mulia terkekeh. Setiap orang melakukan kesalahan. Anda pikir kami tidak membiarkan dia duduk karena beberapa kecelakaan? Kami bahkan memiliki perselisihan panjang saat itu mengenai bakat Sangguan Fei Yun. Kalau begitu kenapa? Yang Mulia tersenyum. Penguasa harus bijaksana dan tidak gegabah. Biasa-biasa saja dan tidak sombong. Yang pertama adalah untuk suksesi kerajaan untuk menghindari perebutan kekuasaan. Yang terakhir adalah menghindari kesalahan terbesar dalam karakter seseorang. Orang rata-rata sulit mencapai kesuksesan. Namun mereka juga mewakili stabilitas. Mereka hanya perlu mencari pejabat yang mampu membantu dan mereka bisa berkembang. Adapun penguasa yang egois, mereka menganggap diri mereka di atas semua orang. Bahwa mereka bisa melakukan segalanya dan tidak akan pernah menerima nasihat. Memang benar. Mereka bisa membawa klan keluar dari masalah. Tapi suatu hari nanti hal itu mungkin akan membawa bencana. Itu sebabnya seorang kaisar akan selalu memilih anak laki-laki biasa daripada anak sombong jika tidak ada seorang pun yang berbakat dan memiliki kebajikan. Kebajikan selalu menjadi kriteria utama bagi semua leluhur. Sangguan Feixiong mengangguk. Saya mengerti. Anda takut kesombongan Fei Yun akan menyebabkan kehancuran klan sehingga Anda meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan kebajikan Guifan? Kebajikan anak itu tidak buruk. Yang Mulia melambaikan pertanyaan Sangguan Feixiong dengan senyuman samar. Sangguan Feixiong tersentak. Yang Mulia kedua. Maksud Anda dia memilikinya? Kenapa aku tidak melihatnya? Hahaha. Kalau bisa. Kamu pasti sudah melihat karakter Sangguan Yulin yang merosot. Feixiong, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia mungkin berperilaku kejam. Tapi jauh di lubuk hatinya dia adalah orang yang berprinsip. Jangan samakan kekejaman dengan sikap berbahaya. Keburukan selalu menyimpangkanmu dari jalannya. Namun jalannya terbentang jauh dan luas. Yang Mulia tersenyum. Dia mungkin kejam dan tidak bermoral. Tapi segala sesuatu memiliki tujuan. Dia hanya mengincar golnya ketika dia bentrok dengan kami. Tapi tidak melakukan hal yang tercela. Coba pikirkan. Apakah dia melupakan kebenaran demi keuntungan? Apakah dia menarik kembali kata-katanya? Dan yang paling penting, dia adalah ayah yang penuh kasih sayang yang akan melakukan apapun demi putranya. Seberapa buruk dia? Ya. Saya pernah melihat orang-orang yang jauh lebih buruk daripada dia. Tampak bermartabat namun melakukan kekejaman ketika tidak ada yang melihat. Pemuda yang baik hati dan berkulit gelap seperti itu layak untuk diajak berteman. Lebih baik daripada mereka yang berbahaya dan picik. Sangguan Feixiong mengangguk setelah jeda. Ya, anak itu hanya bentrok dengan kita di gawang kita. Tapi semua yang dia katakan dan lakukan sesuai dengan keinginanku. Dia seperti pria iblis. Kalau begitu rencanaku, Feixiong, lupakan saja. Yang Mulia memotongnya. Bukanlah ide yang buruk untuk menjadikan dia sebagai menantu Anda. Dia juga akan memberi manfaat bagi klan dengan kehadirannya. Tetapi tidak bagi kepala klan. Mengapa? Dia jauh lebih berkualitas dariku. Apakah itu karena rencananya? Tidak. Rencananya sangat masuk akal. Dia bertentangan dengan keyakinan kami. Karena dia berjalan di jalur iblis. Tidak peduli seberapa jujurnya dia.
Yang Mulia berkata, hanya saja dia berjalan sendirian. Tidak layak menjadi kepala klan. Kesendirian. Dia tidak punya hubungan apapun kecuali putranya. Apalagi klan. Dia tidak bisa memimpin klan. Yang Mulia menghela nafas. Seorang kepala klan memikul nasib rakyatnya. Memegang nyawa dan kematian mereka di dalam dirinya. Tapi dia sendirian. Tanpa tanggung jawab seperti itu. Dia memang mampu. Tapi tidak cocok untuk menjadi kepala klan. Adapun menjadi seperti Baili Jingwei, memerintah kekaisaran, atau tangan kanan kepala klan, tidak ada yang lebih baik. Sangguan Feixiong mengangguk setelah mencerna kata-katanya. Dia menanggung terlalu banyak kesendirian untuk memikul beban sebagai seorang pemimpin. Seorang penyendiri yang ingin menjelajahi dunia. Namun seorang kultivator yang berkomunikasi dengan dunia juga memiliki kualitas seperti itu. Sementara terlalu banyak urusan duniawi menghalangi pemahaman seseorang tentang cara kerja dunia. Bukankah itu berarti kitalah yang tersesat dari jalan yang lurus dan sempit? Bab 947, Pedang Patriark muncul. Langit menyaring kepingan salju besar sejauh mata memandang. Mewarnai dunia dalam nuansa putih. Sebulan telah berlalu sejak pertempuran Zuofan. Dengan musim gugur berganti dengan musim dingin dengan salju dinginnya di kota awan terbang. Dan Shinsen menyaksikan awan kelabu tebal di luar. Damai saat memenuhi udara dengan kepingan salju. Menutupi setiap sinar kehangatan matahari. Meskipun di luar suram. Dia duduk dengan nyaman di dekat api unggun di ruangan mewah sambil menyeruput teh lezatnya dengan seringai yang sangat mencolok. Oh, dan ketika aku yang masih kecil sedang dalam masalah, tolong jaga aku. Wah, aku tidak melakukannya untukmu. Saya tidak akan mempersulit tulang tua-tuan. Yang saya minta hanyalah agar Anda menyerang dengan keras dan saya akan menemukan kehidupan dalam kematian. Ah, hahaha nak, kamu di mana sekarang? Musim dingin telah tiba dan aku yakin bahkan mengarahkan pedangku menjauh darimu masih tidak memberimu luka ringan. Kekuatan Dragon Cliffing Art bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan. Jagalah dirimu di hari-hari musim dingin ini. Mengingat janji mereka. Dan Shinsen menyesap anggurnya. Namun kegembiraan menari-nari di matanya. Anak laki-laki itu telah mencurigaiku sampai akhir. Bahkan mengirim seseorang untuk mengingatkanku di kamar tersembunyi Sangguan Feiyun. Haha, sungguh tidak ada gunanya. Raja Pedang Pembelah Naga. Suasana hatimu sedang bagus. Bolehkah berbagi dengan saya agar saya dapat menikmatinya juga? Aku hampir tidak pernah melihat Raja Pedang Pembelah Naga tersenyum. Hahaha. Barisan penjaga masuk. Membungkuk dan memberi jalan bagi Baili Jingwei dengan pakaian bulu. Dia merasa seperti di rumah sendiri. Duduk tepat di sebelah Dan Shinsen sambil tersenyum. Sangguan Feiyun datang berikutnya. Duduk di dekatnya. Menempelkan satu kaki ke kaki lainnya. Tampak bosan setengah mati. Saudara Dan, bagikan kepada kami suasana hati baik yang Anda alami ini. Sebulan terakhir ini, kalau tidak membosankan, malah suram. Hahaha. Menghancurkan surgamu dan mengambil pedang suci cenderung menyebabkan hal itu. Dan Shinsen mengeluarkan slip giok. Ini laporan saya tentang domain saya. Ada tanda-tanda klan Sangguan di sekitar dan saya datang untuk meminta tindakan selanjutnya. Apa? Sangguan Feiyun mengambil slip giok itu dan berteriak. Orang-orang tua bodoh itu lari ke sisi kekaisaranmu. Tapi itu mengarah ke daratan utara. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka pasti menempuh perjalanan jauh. Melalui wilayah utara. Mata Baili Jingwei bersinar dan kembali menyesap teh di dekat kehangatan api yang nyaman. Sangguan Feiyun mengikuti. Perdana Menteri, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada apa-apa. Baili Jingwei menghela nafas. Area tengah terlalu besar dan memberikan terlalu banyak tempat untuk bersembunyi bagi klan Sangguan. Aku telah memberitahu 9 Raja Pedang untuk mengawasi mereka di wilayah kekuasaan mereka. Tapi tanpa tanda-tanda nyata yang harus dicari. Mereka tidak akan menemukan apapun. Terlebih lagi, dengan sikap santai beberapa Raja Pedang
Beberapa bahkan tidak hadir di wilayah kekuasaan mereka. Segalanya hanya akan menjadi lebih sulit. Perdana Menteri Bailey, saya di sini. Bukan. Raja Pedang Pembelah Naga. Aku tidak sedang membicarakanmu. Tapi pedang anggur abadi yang suka sekali memukul botol. Mata Bailey Jingwei berkedip dan mengertakkan giginya. Dia adalah Raja Pedang, tetapi yang dia lakukan hanyalah mengambil bagian dalam minuman lokal di setiap kesempatan alih-alih memimpin wilayah kekuasaannya. Sungguh dangkal. Dia bahkan melakukan perjalanan ke negeri lain juga. Apa gunanya memberikan domain itu padanya? Setidaknya dengan jejak samar klan Sangguan. Bahkan di sekitarnya dia tidak akan banyak berguna. Dan Ching Sen menyeringai. Saya harus mengatakan bahwa saya mengagumi lelaki tua itu. Begitu bebas dan santai. Saudara Fei Yun. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Ingin mengajaknya minum. Mungkin dia mendapatkan kembali beberapa barang bagus dari tempat dia berada. Pergilah. Aku sedang tidak mood. Sangguan Fei Yun melambai dengan tidak sabar. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dan Ching Sen mengangkat alisnya. Bagaimana lagi? Ketika mereka bertanya kepada saya bagaimana melakukannya, saya menyuruh mereka untuk berpura-pura bodoh. Klan Sangguan datang ke sini secara massal dan dengan 3 orang tua yang cukup kuat untuk menghadapi Raja Pedang. Jadi saat aku tidak ada, mereka pasti akan mati jika mendorongnya. Jadi mereka membiarkannya pergi. Kenapa kamu? Wajah Sangguan Fei Yun berkedut, lalu menoleh ke arah yang lain. Perdana Menteri. Lihat itu. Dia malas dalam pekerjaannya. Saat pedang tak terkalahkan datang, aku pasti akan memberitahunya. Meliriknya. Bailey Jingwei terkekeh. Saya menasihati Raja Pedang agar tidak bersikap picik karena saya bersama Raja Pedang Pembelah Naga dalam hal ini. Apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya sungguh bodoh. Mengambil cangkir tehnya. Bailey Jingwei menyesapnya dan berkata, mencari klan Sangguan hanyalah masalah penampilan. Tidak pernah berniat untuk menindaklanjutinya. Apa gunanya menyerahkan nyawa ratusan orang kepada mereka? Kami tersesat, murni dan sederhana. Tidak ada rasa malu di dalamnya. Sekarang kita harus bersiap-siap untuk teguran Patriark. Laporan. Seorang penjaga menerobos masuk dan memberikan slip giok. Perdana Menteri. Ibu kota kekaisaran memanggil Anda. Panggilan. Bailey Jingwei tersenyum dan mengambil slip giok itu. Saya telah pergi selama 3 bulan dan yang mulia ingin saya kembali. Hahaha. Aku jarang mendapat waktu liburan seperti ini. Masih banyak tempat yang belum saya lihat. Tidak ada istirahat bagi orang jahat. Apa yang membuat ibu kota kekaisaran begitu gelisah sehingga mereka membutuhkanku untuk menyelesaikannya? Seberapa megahnya kamu? Kekaisaran tidak bisa menjalani 1 hari pun tanpamu. Mulut Sangguan Fei Yun bergerak-gerak dan memperlihatkan senyuman miring. Perdana Menteri. Politik pasti membuat Anda sibuk. Tanpa tuan di kekaisaran, matahari kehilangan sinarnya. Hahaha. Bailey Jingwei menangkap pukulannya. Tetapi memilih untuk mengabaikannya saat dia membaca surat panggilan dengan ketenangan yang tak terkatakan. Beberapa menit kemudian, dia meringis dan berteriak, Apa yang telah terjadi? Sangguan Fei Yun tersentak. Bailey Jingwei berkata, Patriark telah keluar dan memanggil 9 Raja Pedang dan semua pejabat. Dia ingin pindah ke wilayah utara. Pedang tak terkalahkan sudah keluar. Sangguan Fei Yun dan Dan Ching Sen berteriak pada saat yang sama. Dunia akan segera berada dalam kekacauan. Apa maksudmu? Diikuti dengan kemakmuran maksudku. Hahaha, melihat Bailey Jingwei dalam waktu yang lama. Sangguan Fei Yun dan Dan Ching Sen tertawa terbahak-bahak. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya. Aku akan mengabaikannya kali ini. Tapi tolong jaga kata-katamu. Raja Pedang. Anda adalah 9 Raja Pedang yang dihormati di area tengah. Landasan kerajaan Bintang Pedang. Jika kekaisaran sedang berkembang, Anda juga. Jika Patriark berkuasa, Anda juga. Di atas segalanya. Jangan pernah memperlakukan Patriark sebagai musuh Anda.
Meskipun saya memahami dorongan praktisi untuk menemukan lawan yang layak untuk menguji keberanian mereka. Sebuah rumah tangga yang terpecah tidak akan bisa bertahan. Dipahami. Keduanya mengangguk. Dengan betapa kecilnya pengaruhnya terhadap Raja Pedang yang kuat ini, Baili Jingwei tidak mempermasalahkannya. Malah berteriak, "Penjaga, bersiaplah untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Aku dan Raja Pedang akan menyambut Patriark." "Ya Pak." Seorang pria membungkuk dan bergegas bekerja. Baili Jingwei berbicara lagi. "Juga, saya meminta Anda mencari orang yang dapat diandalkan dari wilayah barat. Apakah kamu menemukannya?" Perdana Menteri, "Sudah. Kalau begitu kirim dia ke negeri barat dan waspadai hal-hal penting." Baili Jingwei menghela nafas. Sang Guan Feiyun bertanya, "Perdana Menteri, mengapa Anda mengirim seseorang ke wilayah barat? Bisakah seorang pria secara acak menyelinap melalui pertahanan dan susunan wilayah untuk memata-matai? Saya tidak membutuhkan dia untuk menemukan rahasia untuk saya. Tetapi latar belakang seorang pria." "Siapa?" "Gu Yifan." Mata Baili Jingwei berbinar. Gu Yifan telah menjadi lawan yang layak. Meski dia sudah meninggal, aku tetap ingin mengetahui segalanya tentang dia agar aku bisa mengingatnya. Sebagai seorang manipulator, dia hanya memiliki sedikit bidak di tangannya. Dan siapa tahu, mungkin jika dia sedikit lebih kuat, dia akan menang. Haha. Baili Jingwei tidak menyelesaikan pemikirannya. Siapa yang bisa mengatakan siapa yang menjadi pemenang ketika dua lawan yang setara bertabrakan? Sang Guan Feiyun berbicara. "Gu Yifan hanyalah licik. Dia datang untuk bertindak melawan istanaku. Jadi tidak mungkin dia meninggalkan petunjuk tentang identitas aslinya. Kebohongan terbesar tidak hanya didasarkan pada penipuan, tetapi memadukan kebohongan dan kebenaran." Baili Jingwei berbicara. "Gu Yifan adalah orang yang pintar dan saya yakin dia tidak hanya berbohong kepada saya. Karena itu akan membuatnya terlalu curiga. Hal ini sangat mudah terungkap ketika berbohong tentang adat istiadat dan produk setempat. Meskipun namanya mungkin palsu, asal-usulnya tidak. Dan dengan kecerdasannya, tidak mungkin dia tidak dikenal di wilayah barat. Jadi saya ingin mencari tahu siapa dia. Pria seperti apa yang bisa menentang saya?" Bab 948, Saat Dibutuhkan. Di dunia yang putih, dengan salju yang menumpuk tanpa henti, mewarnai segalanya dengan warna murni. Bahkan manusia segunung pun akan menyadari bahwa dia harus berjalan dengan susah payah melewati salju setinggi pinggang untuk melintasi tempat ini. Pada bulan terakhir tahun ini, vitalitas bumi melemah, dan hampir tidak ada manusia yang berani keluar dalam lingkungan yang keras ini. Bahkan seorang kultivator yang kuat lebih suka menghindari badai salju seperti itu. Tidak ingin menghadapi langit dan dunia putih yang sunyi ini. Meskipun di bagian tertentu ini, dua sosok yang berdiri sendiri, dua titik di lautan putih ini, muncul dan menghilang di antara hujan salju. Retak. Di bawah salju yang runtuh di setiap langkahnya, seorang lelaki kurus berhenti untuk menyesuaikan kembali anak kecil di punggungnya. Mengeluarkan asap putih setiap kali dia menarik napas sebelum melanjutkan perjalanannya. Dia bergoyang di bawah angin kencang, hanya untuk menekan lebih keras dan mendapatkan kembali pendiriannya yang kokoh. Anak lemah itu memandangi dunia yang pahit dan sedingin es di sekelilingnya. Lalu pada tubuh lelaki itu, yang bekerja keras untuk menggendongnya, dia membuka bibirnya yang pecah-pecah, sambil terisak, "Ayah, aku tidak akan berhasil. Anda telah membuatkan saya pil kelas 11 untuk memperlambat pendarahan dan memulihkan darah saya. Melukai jiwa Anda yang sudah terluka dalam prosesnya. Lalu kamu masih bersikeras menggendongku selama berbulan-bulan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa terbang. Anda tidak bisa terus melakukan ini. Ayah, biarkan aku pergi dan melanjutkan hidup. Waktuku sudah habis. Aku tidak ingin menjadi beban." "Diam." Pria itu terengah-engah dan mengangkat wajahnya yang pucat. Hanya matanya yang bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia hanya mengertakkan gigi dan melanjutkan. "Sansi muda, dengarkan. Aku ayahmu dan aku tidak akan menerima ini.
Apapun yang terjadi, aku akan membawamu kembali ke wilayah barat hidup-hidup, sehingga mereka berdua bisa menyembuhkanmu. Tetapi wilayah barat sangatlah jauh. Bagaimana kita bisa mencapainya tepat waktu? Ayah, kamu juga tidak bisa terus melakukan ini. Mata Zuofan bergetar, melanjutkan dengan sikap keras kepala. Bahkan jika saya harus berjalan jauh, saya akan tetap berhasil. Kita tidak perlu terus bergerak lebih lama lagi. Dalam setengah bulan kita akan mencapai kota Goldbow. Ada susunan teleportasi ke setiap daratan di sana yang bisa kita gunakan. Kami akan kembali ke wilayah barat sebelum Anda menyadarinya. Susunan teleportasi. Gu Santong menggelengkan kepalanya dengan getir. Ayah, kamu sama seperti aku tahu bahwa susunan teleportasi 5 negeri dibagi menjadi rute resmi dan komersial. Yang resmi adalah milik Sword Star Empire dan kami tidak dapat menggunakannya bahkan ketika kami tiba di area pusat. Ini tidak akan berubah sekarang. Dan jalur komersial milik serikat pedagang terbesar di seluruh negeri. Mengabaikan politik apapun yang terlibat di antara mereka. Untuk menggunakan susunan teleportasi mereka, kita memerlukan persetujuan dari pemimpin di setiap negeri terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan mereka padahal kita seharusnya bersembunyi? Zuofan menyipitkan mata, alisnya bergetar, tetapi matanya tegas. Denganku, aku pasti akan menggunakannya. Zuofan mengambil langkah berat dan saat keringat bertambah, dia tidak sekalipun berhenti bergegas. Ayah, kamu yang terbaik. Merasakan punggung Zuofan yang baik dan lebar, Gu Santong menangis. Terisak dan perlahan terdiam karena merasa sangat lemah. Darah menetes dari tangannya dan ke salju putih bersih, menghilangkan sedikit vitalitasnya, membuatnya tak berdaya melawan cuaca. Dengan rasa dingin yang meresap ke dalam, tidak menyadari situasi Sanzi muda dan tidak menyadari kata-kata terakhirnya. Pikiran Zuofan tertuju pada satu arah, untuk terus maju. Dengan mata berkedip, Zuofan mengambil langkah demi langkah, berjalan dengan susah payah ke depan perlahan dan meninggalkan bekas yang dalam. Kerja keras selama 4 jam membuat Zuofan terengah-engah. Tetapi tidak ada yang menghalangi dia untuk berjalan. Baru pada jam ke-6 kaki Zuofan mulai tergelincir. Nyaris tidak mampu mengangkatnya untuk satu langkah lagi. Bahkan mengandalkan berat badannya untuk menyingkirkan salju tidak lagi membantu. Pada jam ke-10, Zuofan berada pada titik balik, kehabisan tenaga. Pikirannya berkeinginan tetapi tubuhnya hampir tidak mengalami kemajuan apapun. Mati rasa dan kedinginan. Semangatnya yang begitu tegang dan fokus selama ini hingga akhirnya menyerah, membuatnya tak sadarkan diri. Gu Santong sudah lama tertidur. Wajahnya yang lembut semakin mengeras saat rasa dingin melemahkan kehangatannya dan tetesan darah perlahan dari lengannya sepertinya menandakan akhir sudah dekat. Deru angin tak henti-hentinya. Salju yang menggigit tak henti-hentinya menghalangi perjalanan berat keduanya. Tak lama kemudian mengubur mereka dalam warna putih. Tidak butuh waktu lama sebelum tanda-tanda kepergian mereka hilang. Begitu pula mereka, terhapus oleh pelukan dingin alam. Dunia adalah tempat yang kejam, menelan semua makhluk hidup. Kami semua hanyalah pengunjung di pesawat ini, yang pasti akan kembali dalam pelukannya. Gemuruh. Sebuah kereta dengan roda besar ditarik oleh 3 makhluk spiritual setinggi 20 meter. Sebenarnya menginjak salju tebal dengan relatif mudah. Ini adalah binatang spiritual tingkat 3, yang tidak mengalami kesulitan untuk berlari melewati cuaca buruk ini. Di dalam gerbong terdapat tirai tipis dan aroma dari pembakar dupa yang menempel di sana, menyembunyikan sosok cantik di dalam. Tidak ternoda oleh kesunyian suram di luar. Berhenti. Saat gerbong menyerbu melewati salju, suara keras terdengar dari dalam gerbong. Ketiga makhluk spiritual itu berhenti di tempat. Nona muda, ada apa? Sebuah suara muda bertanya. Suyer, apakah ada darah di luar? Darah. Tirai dibuka untuk memperlihatkan wajah menawan seorang gadis berusia 17 tahun. Alisnya tajam, fokus ketika dia melihat sekeliling. Apakah kamu mungkin salah? Nona muda, tidak ada.
Suara pertama berbicara lagi. Suyer, pergilah keluar dan periksa apakah mereka telah terkubur di bawah salju. Mereka mungkin masih hidup. Jangan, aku. Lakukan apa yang saya katakan. Saya sudah lama menjadi tabib sehingga aroma darah mudah dikenali. Namun dengan hujan salju lebat seperti itu, mereka pasti berada di bawahnya. Suyer, pergilah. Suaranya manis tetapi membawa nada yang tidak tercela. Sambil mengangkat bahu, gadis itu melompat turun dan mencari sambil mengeluh. Aku pergi. Sial. Betapa mudanya kamu kangen. Apa itu tadi? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Aku menemukan seseorang. Saat dia mendorong salju, Suyer tiba-tiba berteriak, memasukkan lengan kurusnya ke dalam salju dan menarik dua orang keluar. Melihat darah di tanah, Suyer berteriak, "Nona muda, hidungmu sangat mancung." Ada dua orang terkubur di salju. Yang lebih tua tampak membeku sementara yang lebih muda berdarah. Hampir mati. Pendarahan dalam cuaca dingin yang begitu parah. Suara tergesa-gesa dari dalam berkata, "Suyer, bawa mereka masuk, cepat. Si kecil pasti terluka parah. Saya harus menyembuhkannya. Segera." Suyer hendak bertindak tapi kemudian berhenti. Tapi nona muda, mereka laki-laki. Tidaklah benar jika mereka ada di kereta Anda yang megah. Belum ada seorang pun yang menginjakkan kaki di dalamnya. Tidak apa-apa kalau itu anak-anak tapi tidak ada waktu untuk memikirkan peraturan. Nyawa dipertaruhkan. Nada yang datang dari dalam menjadi dingin. Suyer menganggukkan kepalanya dan melemparkan keduanya ke dalam. Dia melompat ke dalam dirinya sendiri dan kereta kembali melaju kencang. Yang tersisa hanyalah noda merah di dunia putih. Perlahan memudar di bawah salju tak berujung. Babak 949, Penyembuh Abadi Murong Sue. Suyer melemparkan ayah dan anak yang membeku itu ke dalam kereta yang hangat. Di depan tirai tipis, "Nona muda, ini dia." Hanya darah anak itu yang menetes ke permadani. Sayang sekali. Tidak ada yang lebih berharga dari kehidupan. Permadaninya bisa dibersihkan nanti. Seutas benang merah menyelinap dari balik tirai dan meraih pergelangan tangan Zuo dan mengirimkan Yuan Qi melewatinya. Suyer menggerutu. "Mengapa kamu peduli? Bukan kamu yang mencucinya." "Suyer, apakah itu keluhan lain yang saya dengar?" "Tidak, tidak ada apa-apa. Nona muda sangat murah hati dan baik hati. Saya hanya bisa bekerja keras untuk nona muda." Suyer langsung menyatakan pengabdiannya yang abadi. Sosok di balik tirai terkikik. "Berhentilah bersikap masam, nak, dan cobalah untuk lebih serius. Dia hanya memiliki beberapa luka berat. Membebani dirinya sendiri dan Yuan Qi-nya secara berlebihan. Beri dia pil Yuan Qi dan biarkan dia istirahat. Dia kemudian akan bangun." "Ya, nona muda." Zuo Fan membantu Zuo Fan menelan pil biru. Tapi kemudian berkata, dia berada di panggung Radiant namun dirinya sendiri yang bekerja terlalu keras. Dia bukanlah seorang kultivator pemula yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Ini tidak selalu tentang kontrol, tapi memberikan segalanya. Itu di luar kendali mereka. Anak itu pastilah alasan mengapa dia keluar di tengah salju. Suara mendesing. Benang merah keluar dari balik tirai sekali lagi. Kali ini menuju ke pergelangan tangan pucat Sanzi. Suaranya dipenuhi keterkejutan saat mengetahui. Anak ini aneh. Ada dua energi di dalam yang saling beradu terus-menerus dan tidak membiarkan tangan kanannya berhenti mengeluarkan darah. Saya harus segera menghentikan pendarahannya sebelum terlambat. Suyer, pil pembekuan darah. Ya, nona muda. Suyer merasakan urgensi nona muda dan menahan sifat main-mainnya saat dia memberi makan Bu Santong tanpa pertanyaan. Pil itu berubah menjadi aliran merah yang mengalir ke seluruh tubuh dan lukanya. Ia tidak pernah mencapainya. Bertabrakan dengan sesuatu di dalam dan terpaksa menghilang di luar. Pendarahannya tidak berhenti. Sekarang mengalir lebih deras karena reaksi keras dari pil tersebut. Benang merah di pergelangan tangan Sanzi muda bergetar, menimbulkan riak di balik tirai. Nona muda itu berteriak, karena pil hemostatik kelas 5 tidak berfungsi.
Maka gunakan pil hematoma kelas 7. Anak itu tidak akan berhenti mengeluarkan darah selama energinya belum hilang. Ya, nona muda. Suyer belum pernah melihat nona mudanya begitu putus asa dan memberi pil pada Sanzi muda. Hasilnya sama bahkan dengan pil hematoma. Kekuatannya terlalu kuat untuk membuat pil mengeras. Dipaksa keluar tanpa efek apapun. Konsekuensinya bahkan lebih mengerikan dalam kasus pil ini. Menyebabkan Gu Santong mengalami pendarahan semakin parah. Semua upaya yang dilakukan Zuo Fan selama berbulan-bulan ini. Kerja keras yang dia lakukan untuk membuat pil dan memperlambat pendarahan Sanzi muda. Semuanya dibuang di sini dan saat ini. Jalan menuju neraka diaspal dengan niat baik. Zuo Fan pasti akan berteriak serak pada pasangan bodoh ini. Jangan lakukan apapun jika kamu tidak memahaminya. Kamu membunuh seorang anak kecil. Kedua gadis itu tidak menyadari kondisi parah anak tersebut. Melihat keadaan menjadi lebih buruk, gadis dan anak muda itu mulai panik. Nona muda itu mulai menuntut dengan panik dan gadis itu memberi banyak pil kepada Sanzi muda. Semuanya berakhir sama. Dengan darah muda Sanzi mengalir deras sekarang dan mewarnai permadani menjadi merah. Suyer kehilangan akal. Nona muda, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya memperburuk keadaan. Ada apa dengan lukanya? Tidak ada yang berhasil. Nona muda itu sangat sedih. Tapi kemudian dia berseru, apakah pedang dewa melukai anak itu? Itu tidak mungkin. Bahkan lukanya tidak terlalu parah. Pada akhirnya perlahan sembuh. Kenapa dia tidak menunjukkan perbaikan? Nona muda, tidak masalah alasannya. Yang lebih tua mungkin akan bangun kapan saja sekarang dan bagaimana saya menjelaskan bagaimana putranya baru saja meninggal. Meskipun tidak ada yang menakutkan tentang panggung Radiant. Suyer berbicara sambil tersenyum sedih. Itu akan mempengaruhi reputasi nona muda yang terkemuka. Kita seharusnya meninggalkan mereka di sana saja. Setelah jeda sejenak, rindu muda itu berbicara. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada kehormatan mewah apapun. Sejak saya melihatnya, saya tidak pernah bisa menutup mata. Suyer, gunakan gel laut utara pada anak itu. Apa? Suyer tersentak. Tidak, tidak. Itu terlalu berharga untuk disia-siakan pada luka daging yang sederhana. Kami membayar harga yang terlalu tinggi dan bekerja terlalu keras untuk mendapatkan sedikit hasil dari wilayah utara. Ini dimaksudkan untuk digunakan oleh kepala klan dalam keadaan darurat. Anda tidak bisa menggunakannya pada orang asing begitu saja. Itu terlalu sia-sia. Nona muda itu juga memikirkan hal ini. Tetapi tak lama kemudian suara tegasnya terdengar. Aku, penyembuh abadi Murong Sue. Belum pernah sekalipun ada orang yang mati demi diriku. Dan tentu saja tidak ada anak. Betapapun berharganya gel tersebut, ia dapat diperoleh kembali. Sementara anak tersebut hanya memiliki satu nyawa. Dan dengan kekuatan kakak, sulit untuk mengatakan kapan dia benar-benar membutuhkannya. Tapi bukankah akan sia-sia jika hasilnya sama dengan pilnya? Tidak ada gunanya menggunakan ramuan spiritual untuk menyelamatkan hidup seseorang. Murong Sue sangat terpisah dari materi saat dia berbicara. Suyer, tunggu apa lagi? Apakah kamu yang nona muda di sini? Atau aku? Suyer ragu-ragu. Sangat menentang gagasan itu. Tetapi nada suara nona muda menuntut kepatuhan dan dia tidak punya pilihan selain menahan omelannya dan mengambil labu. Dia membiarkan cairan transparan menetes. Mengeluarkan bau manis saat menutupi lengan Gu Santong yang terluka. Secara ajaib, setiap tempat yang disentuh cairan itu, darahnya berhenti bocor. Segera, cairan itu menutupi seluruh luka dan mengeras, menahan darah di dalamnya. Energi asing di dalam lengan berjuang untuk melawan gangguan ini hanya untuk dihancurkan tanpa penyesalan oleh cahaya keperakan yang tiba-tiba. Cairan itu memancarkan cahaya perak samar saat meresap lebih dalam ke tubuh Sanzi muda. Menghilang sepenuhnya. Di belakangnya tertinggal lengan muda Sanzi yang masih asli. Tidak ternoda oleh bekas luka atau luka apapun. Suyer bersorak, nona muda, berhasil. Anak itu selamat. Gel laut utara adalah keajaiban dunia. Obat ajaib untuk penyembuhan.
Nona muda itu menghela nafas lega. Kegembiraan itu singkat ketika Zuyer mengingat hilangnya sebagian besar gel dan berbicara dengan sedih. 10 juta batu roh suci, sia-sia. Klan Het pasti akan membalik berita itu. Hahaha. Kakakku beradab dan tidak akan marah mengetahui kita menyelamatkan nyawa. Saya harap begitu. 10 juta. Hicks, Zuyer masih kesakitan karena kehilangan yang begitu pahit. Dia melirik ke arah Zuo Fan yang tidak sadarkan diri. Hei, kamu berhutang 10 juta batu roh suci kepada kami. Jangan pernah melupakannya. Tawa kecil terdengar dari balik tirai. Zuyer, bagaimana Radiant State bisa memiliki kekayaan sebesar itu? Kebaikan tidak dilakukan demi imbalan. Ketika dia bangun, kami akan mengirim ayah dan anak itu pergi. Mereka mendapatkannya terlalu bagus. Zuyer cemberut. Keberuntungan macam apa yang mereka dapatkan dari anak muda yang rindu itu di saat mereka paling membutuhkan. Tidak hanya menyimpannya, tapi gratis juga. Lebih baik untuk menghilangkan semuanya begitu mereka bangun. Kita tidak bisa membiarkan mereka berpikir bahwa uang akan jatuh begitu saja. Murong Sue tersenyum. Mereka tidak menyadari fakta bahwa mereka telah memberikan bantuan kepada Demon Archon. Seseorang yang kekayaannya tidak sesuai dengan penampilannya yang jorok. Dia punya begitu banyak hal sehingga dia bisa membayar kembali gel laut utara itu berkali-kali lipat. Dengan masih ada ruang tersisa. Babak 950, kaya kotor. Gemuruh. Kereta besar itu bergegas melewati gurun bersalju. Sesekali mengguncang Zuo Fan yang berbaring di atas karpet. Mungkin satu benjolan terlalu sulit untuk diabaikan. Mungkin cadangan Yuan Qi-nya sudah kembali. Yang terpenting adalah dia bangkit. Bibirnya yang kering terbuka untuk berbicara dengan lemah. Sanzi muda. Sanzi muda. Kemudian dia langsung berdiri sambil meneriakkan nama putranya dengan panik. Dia dipenuhi ketakutan dan penyesalan atas apa yang mungkin terjadi. Dia tahu dia baru saja bangun dari pingsan. Tapi bagaimana dengan Sanzi muda? Tanpa ada yang bisa menghentikan pendarahannya atau membawanya ke wilayah barat, nyawanya akan hilang seiring dengan setiap tetes darah. Alis Zuo Fan bergetar dan mengepalkan tangannya. Penyesalan dalam dirinya mengancam akan menghabisinya seluruhnya. Bagaimana dia bisa pingsan dan membiarkan putranya yang terluka tidak dirawat sementara dia beristirahat? Dia begitu sibuk dengan pikiran dan perasaannya sehingga dia tidak menyadari dingin dan salju yang hilang. Persetan, ada apa dengan raket itu? Kamu membuatku takut setengah mati. Teriakan lain datang yang membuatnya tersentak. Baru sekarang dia mengamati sekelilingnya. Kereta yang terus bergerak. Di seberangnya ada seorang wanita berusia 17 tahun yang manis dan cantik. Dia menggendong seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang menggemaskan. Yang tampak pucat dan mulai pulih. Zuo Fan menghela napas dan mengamati tempat itu sebelum bertanya kepada gadis itu. Nona, apakah Anda menyelamatkan kami? Kenapa? Kamu tidak menyukainya? Kalau begitu kembalikan hidupmu. Menatapnya. Gadis itu mengejek. Zuo Fan menggerutu mendengar jawaban yang paling kasar. Sepertinya dia terbiasa untuk selalu mengambil keputusan akhir. Selalu mengambil keputusan terakhir. Akhirnya berada di pihak penerima membuatnya terjebak dan marah. Satu-satunya alasan dia tidak meninggalkan noda darah di dinding kereta adalah karena menyelamatkan mereka. Berkat seni diri sejati, kecenderungan kekerasanku telah banyak dikendalikan selama 2 tahun terakhir. Kamu seharusnya beruntung karena baru bertemu denganku sekarang. Zuo Fan menahan amarahnya. Memaksakan senyum dan menangkupkan tangannya. Hahaha. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih Nona atas semua yang telah kamu lakukan. Dan bolehkah saya bertanya apa yang membuat suasana hati Anda buruk? Apakah aku berhutang banyak padamu? Hahaha. Bagaimana menurutmu? Zuo Fan bercanda tetapi memukul gadis itu tepat di tempat yang sakit dan membuatnya semakin tertekan dan kesal. Karena terkejut, Zuo Fan semakin bingung. Aku baru saja bertemu dengannya, jadi bagaimana aku bisa berhutang padanya? Berdasarkan reaksi ekstrimnya, aku pasti telah melakukan sesuatu pada suatu saat.
Zuo Fan bingung tetapi gadis itu hanya memutar matanya ke arahnya dengan putus asa. 10 juta. Oh, 10 juta. Keduanya terjebak dalam hubungan yang saling bersinggungan satu sama lain. Dan tidak ada yang memahami niat satu sama lain. Saat itulah suara lembut Murong Sue terdengar dari balik tirai. Suyer, bertingkahlah seperti seorang wanita dan jangan terlalu kaku. Sudah 5 hari dan kamu masih belum melupakannya. Suci, ada orang lain di sini. Zuo Fan melompat. Sekarang menyadari kehadiran keempat. Kegembiraan yang tiba-tiba dan semua yang terjadi membuatnya lupa untuk mengamati area tersebut. Dari suaranya, dia tahu bahwa dia adalah bos wanita dan gadis ini hanyalah pelayannya. Pelayan yang sok. Zuo Fan kehilangan sikap ramah awalnya. Menatap Suyer dengan dingin. Begitu. Nona mudamu yang menyelamatkan kami berdua. Bukan kamu. Mengapa tampilannya masam? Lagi pula kamu tidak melakukan apapun. Hanya menggunakan namanya. Zuo Fan memberi hormat pada tirai dengan penuh hormat. Terima kasih, Nona muda. Karena telah menyelamatkan kami berdua di saat kami membutuhkan. Anda. Suyer sangat marah dan merengek pada Murong Sue. Nona muda. Lihat siapa yang telah kamu selamatkan dengan susah payah. Suyer. Kamulah yang memulainya. Jangan salahkan orang lain atas masalahmu. Anggap saja ini sebagai pelajaran dan cobalah untuk tidak mengulanginya lagi. Murong Sue memarahi pembantunya dan berbicara dengan dingin kepada Zuo Fan. Kata-kata tuan juga tidak pantas. Karena semua kehidupan adalah sama. Saya tidak memerlukan imbalan apapun untuk menyelamatkan Anda. Aku hanya berharap agar kamu jujur. Dan tidak melakukan kejahatan. Sehingga usahaku tidak sia-sia. Tolong jangan membuatku menyesal menyelamatkan iblis. Zuo Fan tertawa kering. Aku baru saja menempatkan pelayan itu di tempatnya dan dia memanggilku iblis. Lagi pula, aku jelas bukan orang suci. Haha. Suyer memelototinya dan mengalihkan ceramah padanya. Dengar itu. Nona muda ingin kamu bersikap baik nanti. Atau kami dapat mengambil kembali hidupmu kapan saja kami mau. Hahaha. Bersikap baik itu terserah padaku. Anda telah menyelamatkan saya tetapi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mengenai mengambil kembali nyawa yang baru saja kamu selamatkan. Hanya aku yang memutuskan bagaimana aku akan turun. Zuo Fan mencibir dengan kilatan di matanya. Saya, Z Gui Fan, tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Saya akan pastikan untuk membalas sikap besar ini pada kesempatan pertama. Jadi terima kasih atas semua masalahnya hari ini. Tapi sekarang saatnya untuk pergi. Semoga kita bertemu lagi. Zuo Fan meraih tangan Gu Santong dan mengejutkan keduanya dengan tindakannya. Suyer dibuat bingung oleh keberanian orang ini. Yang baru saja diselamatkan dari kematian. Kemudian dia mulai bersikap sombong. Seolah-olah keduanya adalah kemuliaan yang tak ada habisnya karena telah menyelamatkannya. Murong Sue tertegun dan menghela nafas. Tidak baik sama sekali. Zuo Fan berseru setelah memperhatikan lengan mulus Gu Santong. Bahkan tidak ada bekas luka yang menunjukkan penderitaan masa lalunya. Apa yang terjadi? Sanzi muda. Suyer menemukan kekuatan untuk membalas. Nona muda. Dalam belas kasihannya yang tak terbatas. Telah membawa kembali anak malang ini. Dia tidak sadarkan diri tetapi stabil. Sayang sekali. Yang muda adalah makhluk yang begitu polos. Sedangkan yang lebih tua sangat keji. Nona muda menyelamatkan orang yang salah. Terima kasih. Zuo Fan mengabaikan sikap kasarnya dan berterima kasih. Saya tidak peduli. Tetapi Anda telah banyak membantu saya karena menyelamatkan putra saya. Permintaan apapun yang Anda miliki, saya akan memenuhinya. Tanpa ada pertanyaan. Murong Sue suk dan mengangguk. Tuan cukup aneh. Tapi sayang pada putranya. Ini membuktikan hatimu masih menyimpan kebaikan di dalamnya. Hadiahku satu-satunya adalah kamu kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Bagus. Wajah Zuo Fan berkedut. Saya pikir kamu bercanda. Aku sudah jahat sepanjang hidupku. Saya tidak tahu apa yang baik. Bagaimana cara kerjanya? Nona muda.
Dia keluar terlalu mudah. Lihat saja betapa sombongnya dia. Sayang sekali jika tidak meminta apapun. Untungnya, Suyer turun tangan untuk mengklarifikasi semuanya. Sambil mengulurkan tangannya. Karena kamu ingin membayar, maka bayarlah biayamu. Zuo Fan terkekeh dan mengangguk. Memang benar. Berapa harganya? Hanya sedikit. 10 juta batu suci. Suyer menyeringai keji. Zuo Fan tersentak. Kenapa mahal sekali? Pil jenis apa yang kamu gunakan? Bukannya dia tidak mampu membayar. Tapi dia tertegun. Bahkan tanpa biaya sebagai alasan. Dia tetap memberikan 10 juta karena itu adalah hal yang wajar. Batu-batu mati itu tidak berarti apa-apa jika menyangkut nyawa Sanzi muda. Suyer salah paham sepenuhnya. Tentu saja. Berpikir begitu banyak angka nol membuatnya takut dan tertawa. Kamu tidak bisa, kan? Kamu tidak punya uang. Saya yakin Anda bahkan tidak tahu seperti apa batu suci itu. Kalau begitu, berikan saja padaku semua yang kau punya. Meskipun itu tidak ada gunanya. Suyer. Murong Sue menegur. Zuo Fan berbicara. Nona Suyer. Saya bisa memberi Anda sebanyak itu. Tapi saya ingin tahu jenis obat apa yang Anda gunakan yang begitu berharga. Jika bukan karena obatnya, maka saya masih bisa membayarnya sebagai bantuan karena telah menyelamatkan kami. Menurutmu kami berbohong? Suyer mendengus. Mengeluarkan sebuah labu dan menunjukkannya padanya. Kamu tahu apa isinya? Obat ajaib. Gel Laut Utara. Jika tidak, dengarkan baik-baik. Ini adalah obat pemulihan yang berharga bahkan di wilayah utara. Kami harus menghabiskan 10 juta batu suci untuk mendapatkan sedikit ini dan menggunakan hampir semuanya untuk putra Anda. Bukankah normal jika kamu membayar setidaknya sebanyak itu? Mengendus labu tersebut, Zuo Fan mengerutkan kening. Gel Laut Utara. Tidak disebutkan dalam catatan rahasia 9 kata-kata. Apakah itu dari alam fana? Tapi untuk menyelamatkan Sanzi muda, itu harus dilakukan secara ajaib. Dia tersenyum pada Suyer. Nona, karena kamu hanya punya sedikit yang tersisa. Berikan padaku untuk anakku dan aku akan memberimu 20 juta untuk menebusnya. Haha. 20 juta. Saya yakin Anda tidak memiliki batu roh sebanyak itu. Bukan itu masalahnya di sini. Maukah kamu menerimanya? Zuo Fan bertanya. Suyer mengangkat kepalanya. Tidak mempercayai sepatah kata pun. Baiklah. Hanya orang bodoh yang tidak akan mengambil keuntungan dari kesepakatan sialan itu. Berikan aku cincinmu. Mata Zuo Fan bersinar dan terkekeh. Suyer melakukannya dan cincin Zuo Fan menyentuh miliknya. Zuo Fan kemudian mengambil labu itu dan putranya lalu pergi sambil tertawa. Nona Suyer, kesepakatan sudah disepakati. Sampai jumpa. Tunggu. Aku masih belum memeriksanya, teriak Suyer. Murong Sue tersentak. Ada apa? Suyer, Nona muda. 20 juta batu suci ada di dalam ring. Pria itu benar-benar kaya, Suyer bermata serangga. Terpana oleh batu berkilauan di cincinnya. Bersambung.